bisa menilai. Kalau dia diberi wewenang. Oke, jadi diri sendiri juga bisa menilai. Menghindari faktor penilaian sifatnya tidak objektif, itu seperti apa parameternya? Nah, satu lagi, kalau menilai seseorang jangan bawa perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mira Febridianti, STMM, dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang dengan NIDN 0422028803. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hal terkait dengan pembelajaran mata kuliah manajemen industri yang akan saya gambarkan dalam video pembelajaran. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah manajemen industri sebagai salah satu mata kuliah wajib pada program studi teknik industri. Pada mata kuliah manajemen industri, mempelajari pentingnya konsep-konsep manajemen sebagai faktor penentu dalam pengambilan sebuah keputusan dan ketepatan dalam pemilihan metode dan teknologi yang digunakan, berdampak pada kemajuan yang akan dicapai untuk kemungkinan akan terjadi sebaliknya dalam dunia industri. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menciptakan lulusan yang mampu bertanggung jawab dalam bidang teknik industri, mampu menjelaskan definisi manajemen industri, mampu mengaplikan konsep-konsep manajemen industri dalam perencanaan produksi dan di dalam pengambilan sebuah keputusan, mampu menggunakan metode yang tepat untuk membuat perencanaan manajemen, dan mampu menemukan akar masalah pada kegiatan analisis dalam manajemen industri. Di mana setelah menyelesaikan perkuliahan manajemen industri, mahasiswa diharapkan memiliki sikap sopan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai konsep manajemen industri, memahami organisasi serta lingkungannya dalam konteks manajemen, mampu merancang metode pengukuran kinerja dalam dunia industri, dapat menjabarkan berbagai jenis manajemen serta kualitas layanan atau self-qual dan digunakan dalam industri, dan mampu menjelaskan cara pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana bahan kajian dari pembelajaran materi manajemen industri ini ada pengertian dan fungsi manajemen, organisasi dengan lingkungan interaksinya, metode pengukuran kerja dalam industri, sistem pengukuran kerja dan peningkatan nilai layanan, manajemen strategi, perencanaan efektivitas, metode pengendalian, akuntansi manajerial, MSDM, manajemen risiko dan bahaya perusahaan, manajemen K3, manajemen kualitas pelayanan atau self-qual, manajemen perencanaan dan pengembangan produk, dan analisa menggunakan keputusan dengan AHP. Pada pengajaran ini dilakukan melalui small group discussion, role play simulation, discovery learning, self-direction learning, cooperative learning, dan collaboration learning. Jumlah SKS untuk mata kuliah manajemen industri ini terdiri dari 2 SKS dengan jumlah pertemuan 14 pertemuan dalam satu semester, dengan durasi per pertemuan itu 100 menit. Setelah dilakukannya proses pembelajaran, akan ada evaluasi untuk ketercapaian dalam mekanisme ini melalui adanya ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas individu atau kelompok, serta partisipasi di kelas dan presentasi. Selanjutnya, referensi untuk mata kuliah ini adalah ada buku Asauri S tahun 2004 tentang manajemen produksi dan operasi, Gasper dan Vincent tahun 2005, BNB dan Silahi IRB dalam buku keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Dan untuk bobot perkuliahan ini adalah ada UTS 30%, UAS 40%, bobot tugas 20%, bobot partisipasi dan kehadiran 10%, tapi untuk kehadiran khusus absensi, jika jumlah absensi mahasiswa kurang dari 75%, maka secara otomatis akan mendapatkan nilai B.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dari mata kuliah Manajemen Industri. Di hari ini kita materinya mengenai pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja di outline di mata kuliah kali ini kita membahas mengenai definisi pengukuran kinerja itu apa, mengapa dilakukannya pengukuran kinerja, ukuran kinerja tradisional sama ukuran kinerja operasional. Nah, ini adalah ukuran-ukuran kinerja yang dilakukan di dalam manajemen yang ada di perusahaan. Nah, contoh pengukuran kinerja, sebelum melakukan self-assessment, ada dan evaluasi kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja. Ini tahapannya. Pertama, kalian harus proses dokumentasinya dulu. Kan orang melakukan pengukuran kinerja itu kan nggak mungkin kan dari laporan saja, nggak mungkin seperti itu kan ya. Harus ada dokumentasi. Ini dokumentasinya berupa apa? Bisa tertulis, laporan sekarang kalau udah zaman canggih, WA-nya kah, laporan absensi fingernya dan lain sebagainya. Yang kedua, performa measurement-nya atau pengukuran performanya. Yang ketiga ada self assessment atau performa evaluasi dari performanya itu sendiri berdasarkan self assessment atau pengukuran sendiri. Selanjutnya ada improvement planning, atau improvement planning dari improvementnya serta improvement. Kalau setelah dilakukan proses dokumentasi ini, semua tahapan-tahapan ini dilakukan, baru bisa improvement untuk pengukuran kinerjanya. Nah, pengukuran kinerja dimulai dari penilaian kinerja dulu nih. Penilaian kinerja itu siapa aja sih yang kita nilai? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Jangan baca slide saya dulu nih. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa yang dinilai? Dan siapa yang menilai kira-kira? Atasan. Nah, di sini penilaian kinerja atau performa appraisal itu yang dinilai adalah pegawainya, dia bekerja atau tidak, ada prestasi kerjanya atau tidak. Nanti dibandingkan. Di sini juga perusahaan menilai standar prestasinya terpenuhi atau tidak. Nanti juga dibandingkan. Nah, perbandingan ini dari standar yang ada dengan hasil penilaian kinerja kalian itu apa nih hasilnya? Hasilnya itu di bawah standar kah? Sesuai standar atau di atas standar? Nah, itu cara penilaian kinerja. Selanjutnya kita bahas mengenai ruang lingkup penilaian kerja. Nah, di sini ada ruang lingkup penilaian kinerja. Dilihat di sini ada how, who, what, why, when, dan where. Nah, how itu siapa? Ada yang tahu? Bagaimana? Makanya ngomong, jangan diem aja kayak patung. How, bagaimana? Bagaimana penilaian kinerjanya? Siapa yang dinilai? Apa yang dinilai? Kenapa dinilai? Kapan dinilai? Dan di mana dinilai? Itu adalah ruang lingkup penilaian kinerja. Nah, di sini tadi who yang pertama, yang dinilai siapa sih tadi ya? Yang dinilai adalah semua pegawai. Kalau kita di kelas yang dinilai siapa? Semua mahasiswa. Oke, semua mahasiswa penilainya siapa? Kalau di kelas dosen. Bisa nggak ketua kelas menilai? Hah? Bisa. Kurang relevan. Kenapa? Kenapa? Karena masih dengan status yang sama dan tanggung jawab haknya yang sama. Status yang sama, status sama, haknya sama. Jadi gini, ketua kelas sebenarnya bisa menilai. Kalau dia diberi wewenang, seseorang penilai itu kan diberi wewenang ya. Kalau dia diberi wewenang, pasti dia akan bisa menilai. Nah, di sini penilai kalau semua pegawai pertama adalah atasan langsung. Atasan langsung kalau kita di kampus, kalau kalian di kelas adalah saya, misalnya dosen. Kalau saya sebagai dosen, atasan langsung saya siapa di sini? Kaprodi. Nah, ini yang bisa menilai saya. Kaprodi yang menilainya siapa? Dekan di sini ya. Nah, dekan. Di sini ada atasan lain. Dekan bisa nilai saya? Bisa. Apalagi dekan ini masih dalam lingkup yang sama. Selanjutnya, rekan kerja. Makanya tadi dibilang,
Rekan kerja bisa nggak menilai kayak ketua kelas? Bisa. Diri kalian sendiri bagaimana? Sangat baik. Oke, Pak Edi sangat baik. Misalnya coba Prisma. Kurang baik. Kenapa kurang baik? Belum makan siang. Bisa jadi. Oke, jadi diri sendiri juga bisa menilai. Selanjutnya bawahan. Bawahan bisa menilai nggak? Bisa. Karena bawahan ini yang dinilai adalah atasan. Berdasarkan suaranya, ya. Kan biasanya orang ambil keputusan di perusahaan itu kan biasanya tanya dulu, ini atasan kamu seperti apa? Kinerjanya bagaimana? Berarti bawahannya. Selanjutnya ada manajer personalia. Ini nggak perlu diragukan, emang tugasnya menilai. Ya, selanjutnya konsultan. Konsultan yang dinilai siapa? Orang yang konsultasi dengan mereka. Selanjutnya lagi adalah kombinasi dari semua. Jadi di sebuah perusahaan, semua pegawai biasanya dinilai langsung oleh kombinasi ini semua. Paham? Ini baru who. Selanjutnya what. Berarti apa yang dinilai? Apa yang dinilai sih? Objeknya adalah yang pasti manusia. Manusia yang dinilai apa? Prestasinya saat ini. Nah, selama potensi pengembangan diri. Makanya kalian di perusahaan itu kan ada yang naik pangkatnya cepat. Ada yang stagnan di sana aja dari udah 10 tahun tetap masih di sana. Kenapa? Karena potensi pengembangan dirinya itu nggak kebaca di atasan. Nah, spesifikasinya apa? Misalnya prestasi saat ini, sifat karakteristiknya. Mohon maaf, bahasanya ada kayak apa? Suka yang biasa naik jabatan suka cepat, siapa namanya? Yang suka deket-deket aja gitu. Nah, terus yang kedua ada hasil yang dicari. Jadi seorang yang mempunyai kinerja bagus, menghasilkan apa yang dicari perusahaan, biasanya itu penilaiannya akan bagus. Kayak di kelas juga. Di kelas apa? Kan nggak semua kalian dapat nilai A kan? Enggak. Yang C coba angkat tangan. Nggak ada juga. A. Coba. A. Cuma 3 orang yang A. Berarti semuanya sisanya B. Kenapa? Karena itu hasil yang dicapainya kurang gitu kan. Makanya harus mempertahankan kinerja. Selanjutnya why. Why di sini adalah mengapa. Karena pertama memelihara potensi. Yang pasti kita harus memelihara potensi kerjanya. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja. Prestasi kerja harus ditingkatkan. Yang ketiga, dasar pengembangan karir. Yang keempat, menentukan kebutuhan pelatihan. Yang kelima, dasar pemberian peningkatan. Yang keenam, membantu program pengadaan tenaga kerja dan membantu mekanisme umpan balik dan komunikasi. Ini kenapa dia harus dinilai? Karena sebuah perusahaan itu emang tanggung jawabnya menilai orang. Kalau enggak, masa dia mau karyawannya gitu datang jam 9, belum jam 5 udah pulang, target nggak tercapai, apakah bisa dipertahankan? Enggak, out. Nah, itu dia kenapa. Tadi yang keempat apalagi? Udah who, why, sama selanjutnya apa? When. Selanjutnya when, bener nih. Nah, selanjutnya when. Kelihatan gini? Kelihatan lah ya. Kapan penilaian dilakukan? Penilaian dilakukan kalau formal. Kan semua rata-rata ada juga yang di luar punya sampingan. Di kampus ini kan formal logikanya ya. Kapan sih when? Pertama, kalau di perusahaan biasanya ada yang tiap tahunan. Penilaian tahunan. Ada penilaian per semester. Kalau kalian penilaiannya kapan? Masa? Pertemuan ada nilai? Ya nggak? Nah iya, selanjutnya ada setiap kuartal. Kalau kalian dinilainya per pertemuan, itu istilahnya informal. Karena informal itu penilaiannya ada setiap minggu, setiap hari, dan terus menerus. Selanjutnya adalah where. Di mana? Di mana pertama adalah istilahnya on the job appraisal. Apa artinya?
Apa artinya? Hah? Di tempat kerja saat ini. Pertama, ada kantor atasan, bisa. Di kantor atasan bisa? Biasanya kan ada atasan itu menilai dipanggil ke kantornya. Nah, yang kedua lokasi kerja. Ada juga menilai langsung di tempat ini. Oh, kamu dapat B, C, D, kamu nggak bagus, keluar gitu kan, ada kan ya. Selanjutnya ada di tempat khusus di dalam sebuah organisasi. Ada. Terus off the job. Nah, kalau ini on, lagi nyala nih, on ya. Ini off. Off-nya itu di mana? Pertama di kantor konsultan, itu kan biasanya agak kelihatan ya. Yang kedua, dalam masyarakat atau tempat lain di luar organisasi. Biasanya kalian di dalam masyarakat ada penilaian nggak? Ada. Secara individu. Jadi gini, kalau kalian di perumahan misalnya nih, atau di kampung, kalian diomongin lewat, ada yang bisik-bisik, itu kalian lagi dinilai. Tapi dalam kasus off-nya, itu lagi dinilai itu. Oh, si itu pulang-pulangnya pergi mulu, nggak pernah gabung, itu penilaian. Gitu ya. Selanjutnya, how atau bagaimana penilaian dilakukan. Nah, penilaian dilakukan pertama adalah dengan metode tradisional. Yang kedua dengan employee comparison atau perbandingan antar karyawan. Yang ketiga checklist. Ada dokumen checklistnya. Yang keempat perform esai-nya, ada esai nanti. Yang kelima ada interview dan yang keenam ada critical accident. Ini untuk metode tradisional. Kalau yang metode modern apa? Assessment. Yang kedua ada manajemen by objective. Yang ketiga ada human asset accounting. Ada aset dari perhitungan dari accountingnya. Orang-orang ini seperti apa. Selanjutnya, masalah potensial dalam penilaian itu apa sih? Nah, kalau dilihat di sini, halo efek. Bukan halodoc ya, tapi halo efek. Selanjutnya, lisensinya juga dilihat. Yang tiga, strictness-nya. Sentral tendensinya sama personal biasanya. Ini kalian bisa artikan? Bisa lah. Coba saya mau tanya. Ada yang bisa dari sentral tendensi? Ada yang bisa jawab? Nilai tengah. Nilai tengah dalam artian apa? Nilai tengah dalam penilaian masalah. Di sini kan masalah potensial dalam penilaian. Ada tendensi sentral atau pusatnya. Pusatnya apa gitu kan? Pusat masalahnya apa sih? Itu dinamakan tendensi sentral. Oke, lanjut boleh? Nah, selanjutnya prinsip dasar dari penilaian kinerja. Nah, ada yang bisa mengartikan? You can manage what you can measure. Ada yang bisa artikan? Angkat tangan ya. Oke, di sini dijelaskan you can. Can ini kan bisa, tambah n. Jadi nggak bisa kan? Maksudnya saya aja belajar bahasa Inggris. You can manage. Kamu tidak bisa memanage, mengatur. Apa yang tidak bisa kamu ukur. Jadi apa kamu nggak bisa mengatur apa yang nggak bisa kamu ukur. Contohnya apa? Penilaian orang lain, emosional, penilaian orang lain, pendapat orang lain, emang itu tidak bisa diukur. Karena tiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda dengan emosional yang berbeda-beda pula. Nah, selanjutnya di sini ada performa measure atau pengukuran kinerja. Nah, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam sebuah program dan proyek. Ini semua, apalagi kita khususnya teknik industri ya. Teknik industri ini kan bukan orang manajemen doang isinya kan. Ada orang proyek, ada orang lapangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada performa measure merupakan pemantauan yang sedang berlangsung dan program pelaporan kemajuan yang pastinya prestasi dengan menggunakan praukuran kinerja yang dipilih. Selanjutnya, nah ini kalian, ini buat kalian. Coba saya sekarang tanya ke kalian. Di sini ada, berikanlah contoh ukuran kinerja untuk seorang sales asuransi. Ayo, siapa? Ayo. Contoh kinerja dari seorang sales asuransi. Target.
Apalagi? Hanya kalau sales itu target-target doang, berarti kalian ingatnya target gitu ya. Enggak gitu doang kan? Apalagi? Keaktifan, apalagi? Apa? Tepat waktu, ada lagi? Itu untuk sales. Selanjutnya, berikan contoh ukuran kinerja untuk sebuah perusahaan. Kan perusahaan itu dinilai nih, gimana contoh ukuran kinerjanya, apa yang dinilai di sana? Entah. Hah? Kualitas, apalagi? Disiplin, apalagi? Skill, performa, attitude. Nah, oke. Perusahaan, ya, kenapa Rek? Lebih formal, biasanya di setiap perusahaan kan kita ada upgrade seperti MD perusahaan, nah tiap tahunnya itu pasti nanti ada upgrade tersebut. Misal kalau saya kan dulu udah konstruksi, itu biasanya kalau misal konstruksi jembatan, bangunan, nah itu bisa di-upgrade nih rekod kerjanya, nah itu bisa dimasukkan di MDB untuk tahun berikutnya. Biasanya untuk kecepatan pengiriman, sepertinya itu kalau kecepatan pengiriman dapat dipikirkan, tapi kadang banyak kendala seperti di segala macam. Untuk produk dan layanan inovatif, kalau di perusahaan saya itu inovatif pasti layanan juga, karena kalau inovasi yang kita sebagai. Oke, kita bahas satu-satu. Contoh pengukuran kinerja untuk seorang sales asuransi. Sales asuransi, bukan hanya sales asuransi di sini, khususnya semua sales-sales di luaran sana, yang kinerjanya bukan hanya diukur berdasarkan target aja, tapi juga ada yang namanya prosesnya. Karena kalau perusahaan yang benar, istilahnya menilai seorang karyawan, sales itu kan karyawan ya, itu berdasarkan prosesnya. Apakah tadi dia dibilang dia suka terlambat atau tidak, dia selalu hadir tidak, terus ada track recordnya atau tidak, atau ada pencapaian ataupun targetnya tadi. Selain itu, sales juga dinilai berdasarkan apa? Kecakapan dalam berkomunikasi. Kecakapan dalam berkomunikasi, dan apakah kliennya ada atau tidak yang pasti ya. Kalau kliennya selalu datang nih tiap bulan datang, atau asuransinya selalu terbayarkan dengan tepat waktu, otomatis mereka cakap dalam berkomunikasi. Itu salah satu penilaian sales. Yang kedua, misalnya contoh pengukuran kinerja untuk sebuah perusahaan. Tadi selain performanya, dokumentasinya, perusahaan itu dinilai baik apabila misalnya dia pelaporannya bagus, yang pasti ke pemerintah. Yang kedua, menjalankan semua program, tidak ada keluhan dari karyawannya yang pasti, atau misalnya nggak di demo lah, atau misalnya barang atau produknya laku di pasaran. Nah, itu salah satu bentuk penilaian kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, paham ini? Ini kita nggak banyak-banyak dulu nih, sampai teman-teman paham. Jadi nanti di rumah teman-teman ada PR nih dari saya nih. Kan ini udah dari sales asuransi, dari perusahaan. Nah, teman-teman juga ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan? Boleh? Silakan, Pak. Untuk pengukuran kinerja ya, jadi pertanyaan, kita kan selaku mahasiswa teknik industri nih yang dirancang untuk menjadi manajerial punya atasan. Nah, kita diupayakan agar bisa menilai teman ataupun bawahan kita nanti ketika kita di dunia industri itu secara objektif. Karena setahu saya dalam hal itu tadi kan ada formal itu ya, terus ada ya sistem tradisional yang memang berdasarkan penilaian yang bisa dibilang tidak berdasarkan data-data atau bahkan hanya berdasarkan si Anu rajin, si Anu oke, si Anu bagus attitude-nya. Nah, itu yang sesuatu yang memang jarang bisa dinilai secara data ya. Nah, kita untuk menghindari faktor penilaian yang sifatnya tidak objektif, itu seperti apa parameternya ini Mas? Oke. Oke, salah satu faktor penilai jika kalian mau melakukan penilaian secara objektif ya, yang pasti kalau untuk kehadiran sekarang semua perusahaan kan udah menerapkan ya,
ada fingerprint. Kalau untuk tanda tangan di kertas manual sekarang kayaknya udah nggak berlaku. Ya, fingerprint. Kalau emang perusahaannya menetapkan target dari target yang mereka dapatkan. Terus apalagi dari keaktifan mereka, maksudnya kan ada juga yang kerja ya dia cuma sekedar kerja doang tanpa ada inisiatif lainnya, itu juga bisa dinilai. Nah, satu lagi kalau menilai seseorang, oke, salah satu faktor penilai jika kalian mau melakukan penilaian secara objektif ya, yang pasti kalau untuk kehadiran sekarang semua perusahaan kan udah menerapkan ya, ada fingerprint. Kalau untuk tanda tangan di kertas manual sekarang kayaknya udah nggak berlaku. Ya, fingerprint. Kalau emang perusahaannya menetapkan target dari target yang mereka dapatkan. Terus apalagi dari keaktifan mereka, maksudnya kan ada juga yang kerja ya dia cuma sekedar kerja doang tanpa ada inisiatif lainnya, itu juga bisa dinilai. Nah, satu lagi kalau menilai seseorang jangan bawa perasaan. Cukup menilai dengan profesional. Nah, profesional seseorang. Paham? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, berarti kalau cukup nanti di rumah teman-teman, ini udah sales asuransi sebuah perusahaan, saya minta 2 lagi contohnya. Kayak yang satu penilaian kinerja pemerintah yang pastinya, yang kedua penilaian kinerja untuk e-commerce. Kalian pilih jangan sama loh ya, nanti satu rumah sakit semua rumah sakit, jangan. Bisa ya dipahami? Berarti kalau emang bisa dipahami, hari ini terima kasih banyak dari saya. Nanti kalau emang masih ada yang mau ditanyakan, baik di perusahaan teman-teman atau di tempat kerja teman-teman, orang tua teman-teman, boleh koordinasi dan konsultasi dengan saya. Dari saya cukup. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini kami buat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung perkembangan akademi di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungannya yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam mendukung penerapan PDD UKTPT. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada jajaran Rektorat Universitas Pamulang serta Fakultas Teknik dan Program Studi Teknik Industri khususnya yang telah memberikan dukungan penuh dan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan video ini. Semoga kerjasama yang baik dapat terus memperkuat komitmen ini bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berusahalah profesional dalam menilai. Emang susah emang, tapi tempatkan diri Anda jika Anda juga dinilai seperti itu.